abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Menghadapi musim kemarau, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi. Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satpol PP dan Damkar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kalsel, Maulana Fatahillah mengatakan penguatan kapasitas personil menjadi langkah utama agar seluruh anggota siap menghadapi kondisi darurat khususnya karhutlah. Selain itu, seluruh armada dan peralatan pemadam juga menjalani pemeliharaan rutin untuk memastikan dapat beroperasi secara optimal saat dibutuhkan. Saat ini Damkar Kalsel memiliki 7 unit armada yang siap dioperasikan, terdiri dari 1 unit mobil pemadam berkapasitas 6.000 liter dan unit water supply dengan pompa portable. Personil juga disiagakan selama 24 jam baik di Banjarmasin maupun Banjarbaru. Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan di Kalimantan Selatan. Meski saat ini belum ditetapkan siaga karhutlah di Kalsel, namun sejumlah kawasan seperti sekitar bandara dan lingkungan perkantoran tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengalami kebakaran. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan pengaduan Damkar Kalsel. Lapak basah di Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan dan aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan menyeluruh mulai disiapkan. Selengkapnya informasi ini disampaikan Juma Muhammad. Lapak basah di Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan dan aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan menyeluruh mulai disiapkan. Dengan menggandeng Perumda Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Perumda Palde, Direktur Operasional dan Bisnis Perumda Pasar Banjarmasin Azhar Budi mengungkapkan,
Pihaknya telah melakukan inspeksi bersama Porumda Palde ke Pasar Sentra Antasari, menyusul banyaknya laporan dari pedagang, khususnya di blok pasar daging. Dari hasil pemeriksaan awal, Porumda Pasar menemukan indikasi persoalan tidak hanya berasal dari saluran drainase yang tersumbat, tetapi juga sistem pembuangan limbah yang dinilai belum tertata. Sebagian limbah pasar bahkan diduga masih mengalir langsung ke saluran pinggir jalan hingga memunculkan bau yang tak sedap yang selama ini menjadi keluhan pengunjung maupun pedagang. Melihat kondisi tersebut, Porumda Pasar menggandeng Porumda Palde untuk menyusun sistem pengelolaan limbah yang lebih terpadu agar persoalan tidak terus berulang. Porumda Palde juga telah melakukan survei awal sekaligus meminta peta kawasan pasar Sentra Antasari sebagai dasar penyusunan desain teknis jaringan drainase dan pengelolaan limbah. Blok-blok basah kena pasar daging, itu kan kalau hujan itu naik banyak. Dugaan sementara, kami memang belum secara teknis ngecek ke lapangan tuh kemana gerak. Cuman dugaan-dugaannya itu ada sumbatan atau mungkin salurannya memang mungkin masih belum ideal kayaknya lah. Ada sebagian menyampaikan tuh salurannya keluar ke muka. Memang kami ada keluar tuh ke muka pinggir jalan itu. Karena kan baunya itu juga muncul. Nah, cuman kami hendaknya rencana itu kami gandeng dengan paling utama banget tuh PDPAL. Ya kalau karena PDPAL berkaitan dengan penyedotan limbahnya. Nah, kemarin dari PDPAL itu sudah mengecek awal, kemudian dia meminta peta apa sentra saya sudah kita berikan. Habis itu tindak lanjutnya adalah dari PDPAL kemarin sempat komunikasi juga, Anda bikin apa namanya lah, memetakan saluran dan pembuatan penampungan limbahnya. Muhammad Aini, salah seorang pedagang pasar Sentra Antasari, mengaku sudah lama mengharapkan adanya perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan pasar termasuk mengenai limbah yang dihasilkan. Kondisi ini menurutnya akan sangat berpengaruh terhadap penjualan mereka. Selain kebersihan, keamanan pasar juga turut menjadi perhatian para pedagang. Kasihan juga, otak masuk ke dalam ya. Jarang pulang, ada di sini suruh biasa aja lah. Biar takut loh. Iya. Masuk dan ketakutan juga orang yang ada masuk ke dalam. Saat ini Porumda Pasar masih menunggu hasil desain teknis beserta rencana anggaran biaya atau RAB yang sedang disusun Palde. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan bentuk pekerjaan fisik yang akan dilakukan. Pilihan penanganannya meliputi normalisasi drainase, pembangunan sistem saluran baru, hingga rehabilitasi jaringan yang sudah ada. Selain itu, pembangunan bak penampungan limbah cair juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek tersebut agar limbah pasar tidak lagi langsung dibuang ke saluran umum. Juma Muhammad melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai masih menjadi persoalan di Kota Banjarmasin. Di antaranya terjadi di SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 yang berdiri tepat bersebelahan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai masih harus dirasakan oleh warga SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin. Kedua sekolah yang berada di gang sempit dan padat permukiman ini kerap dilanda banjir rob saat air pasang tiba. Situasi kian diperparah ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut, hingga membuat halaman sekolah tergenang. Kepala SDN Teluk Dalam 9 sekaligus pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim, mengaku kondisi ini sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Karena posisi sekolah itu kan diapit 2 gang yang lebih tinggi dan posisi halaman sekolah kami itu lebih rendah. Nah, jadi itu tadi mungkin tergenang di situ. Ya, kalau aktivitas ke pembelajaran di kelas kan aman, mungkin ya itu tadi untuk aktivitas seperti upacara, olahraga, dan aktivitas lainnya itu yang terganggu, seperti itu. Ini setiap tahun nggak, Pak? Hampir setiap tahun, ya hampir setiap tahun. Menyikapi persoalan tersebut, Arif menyebut pihak sekolah telah mengupayakan solusi darurat secara mandiri. Langkah ini dilakukan dengan menimbun sebagian area lapangan agar akses menuju ruang kelas tidak terputus saat banjir melanda. Oh ya, jadi untuk upaya solusi sementara kami berkoordinasi dengan pihak PUPR kan, yang pas kebetulan ada pengurukan di dekat sekolah kami itu yang di 17 Mei kemarin, dan pihak PUPR itu berkenan untuk memberikan tanah galian lumpur itu yang ke sekolah kami dalam karung, dan itu langsung di drop di halaman sekolah.
Pihak sekolah pun terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mencari jalan keluar jangka panjang. Mereka berharap segera ada solusi konkret agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Siang Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi sengketa lahan gedung baru, DPRD Kalimantan Selatan siapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Informasi ini disampaikan Fitriana Rahma. Sengketa pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan masih berlanjut setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi. DPRD Kalsel kini menyiapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan pengajuan PK sedang diproses dengan dukungan bukti baru berupa sertifikat kepemilikan lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan rapat kerja akan dilakukan untuk membahas strategi hukum yang akan ditempuh sebelum proses PK berjalan lebih lanjut. DPRD juga memastikan seluruh dokumen pendukung telah dipersiapkan secara maksimal. Terkait penyebab kekalahan dalam proses kasasi, Kartoyo menyebut hal tersebut berkaitan dengan persoalan hukum. Namun, pihaknya tidak mendalami secara rinci materi pertimbangan putusan pengadilan. Gedung DPRD kan ini kita hukum baru, hanya lagi proses PK. Jadi kita tunggu, mungkin kita rapat kerja dulu dengan biro hukum dan kita coba nanti kita hadirkan pihak Kejaksaan Tinggi juga. Penyebabnya jadi kalah dengan masyarakat itu seperti apa nih? Ya itu kan masalah hukum ya, kita nggak sejauh itu. Harapannya bagaimana Pak Kartoyo? Cepat selesai kan? Cepat selesai. Kalau memang kita kalah lagi ya kita harus bayar kan ya. DPRD Kalsel berharap proses peninjauan kembali dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga sengketa pembangunan gedung baru segera memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara ini dinilai penting agar rencana pembangunan gedung DPRD dapat kembali berjalan sesuai ketentuan. Fitriana Rahma melaporkan. Pendengar dan pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat kinerja penerimaan perpajakan yang positif hingga Mei 2026. Pertumbuhan signifikan tersebut turut diiringi dengan capaian pelaporan SPT tahunan yang melampaui target. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi. Kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menunjukkan tren positif hingga Mei 2026. Capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang signifikan di sebagian besar kantor pelayanan pajak di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Rimedi Tarigan, mengatakan penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 40,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencerminkan membaiknya kepatuhan wajib pajak serta aktivitas ekonomi di daerah. Sampai dengan Mei ini tumbuh cukup bagus sekali di Kalimantan Selatan, di mana ini dibanding dengan Mei tahun lalu kita bisa tumbuh sampai 40,3%. Jadi untuk Kalimantan Selatan sendiri dari 6 KPP tadi, 5 KPP tumbuh cukup signifikan sehingga secara keseluruhan kita bisa tumbuh di 40,3% sampai dengan bulan Mei tahun ini. Selain penerimaan pajak, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga mencatat capaian positif dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Hingga Mei 2026, realisasi pelaporan SPT telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan tingginya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, Rimedi berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Ia juga mengajak seluruh wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar, sehingga penerimaan negara dapat terus terjaga serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan. Berita olahraga. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Haji Hasnuryadi Sulaiman terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Kalimantan Selatan tahun 2026. Sejumlah program strategi akan dijalankan terutama dalam pembinaan dan kesejahteraan atlet Banua. Informasi ini disampaikan Robi Angga. Terima kasih kepada Pak Bambang atas saran-saran dan bimbingan beliau, kemudian juga atas apa yang beliau... Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov KONI Kalimantan Selatan
menetapkan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026-2030. Hasnur menyampaikan ungkapan syukur dan beribu terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan untuk dirinya memimpin organisasi dalam 4 tahun ke depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan KONI periode sebelumnya yang telah membawa kemajuan pesat untuk olahraga di Banua. Hal ini menjadi bentuk komitmen kepengurusan baru untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga di Banua. Selain itu, pihaknya juga menekankan yang menjadi fokus utama dalam memajukan olahraga di daerah adalah adanya pembinaan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi para atlet dari tiap cabang olahraga. Terima kasih kepada Pak Bambang atas saran-saran dan bimbingan beliau, kemudian juga atas apa yang beliau lakukan sebagai Ketua KONI mulai dari tahun 2015 sampai sekarang 2026, dan saya meneruskan apa yang menjadi capaian-capaian beliau. Mudah-mudahan beliau selalu bersama-sama kita supaya apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya sebagai pembina kita semua. Itu harus dibarengi dengan pertama pembinaan, ya prestasi, betul, prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi, dan tentunya harus ada pembinaan. Sementara itu, Ketua KONI sebelumnya, Bambang Heri Purnama, menegaskan bahwa pihaknya akan siap untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun dan memajukan olahraga di Banua, khususnya dalam proses pembinaan kepada para atlet. Oh, insya Allah lah, karena beliau kan ngerti olahraga, dan kita akan sama-sama olahraga ini tanggung jawab kita semua, insya Allah ke depan akan lebih bagus. Setelah ini saya menyarankan kepada Ketua KONI yang baru, didata dulu perolehan medali emas atletnya, perak, perunggu itu kita pegang dulu. Yang bisa misalnya perak kita bisa tingkatkan menjadi emas, yang perunggu kita bisa naikkan lagi ke emas, nanti akan kita kelola dan akan kita perhatikan gitu. Terpilihnya Ketua Umum KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 menjadi momentum baru untuk memperkuat pembinaan, khususnya dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan. Dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Siang Produksi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya. Dapatkan beragam berita kami di portal resmi kami rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital serta RRI News. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.